تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua sehingga malam hari ini kita dapat bersua kembali di dalam majelis yang dimuliakan oleh Allah. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita kurang 2 kali pertemuan lagi sebelum Ramadan, jadi pertemuan malam hari ini kita tidak bahas kitab Dalilus Sailin sebagaimana rencana kita sebelumnya. Kita akan bahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena harusnya kita sudah melakukan tarhib Ramadan. Tarhib artinya menyambut dengan senang hati kedatangan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Dan penyambutan yang paling bagus terhadap bulan suci Ramadan yaitu kita sambut dengan ilmu. Maka mulai pertemuan malam hari ini dan pertemuan terakhir nanti sebelum Ramadan, kita akan bahas kurikulum Ramadan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187, Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan bahas 2 ayat saja, 183 sampai 184. Sisanya kita akan bahas pertemuan berikutnya. Baik jemaah rahimakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 183. Panjenengan sudah hafal nggih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Baik.
Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Puasanya yang maksud adalah puasa Ramadan, karena Allah menyebut dengan as-siyam. Ada alnya. Al biasanya dalam bahasa Arab Bapak Ibu berguna untuk takhsis, makna pengkhususan. Jemaah rahimakumullah. Artinya tidak semua puasa itu diwajibkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Maksudnya atas umat sebelum kalian wahai umat Islam. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, terus sampai umat Nabi Isa, mereka juga pernah dibebankan kewajiban puasa. Apa tujuan Allah mewajibkan puasa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berapa lama puasa itu? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Subhanallah. Allah tidak mengatakan 1 bulan. Karena 1 bulan itu, Pak, ya, itu bahasanya lebih berat daripada istilah ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Mungkin kita tidak masalah Bapak Ibu, ya. Tapi bagi orang Arab, kaum muslimin saat itu, mereka tinggal di mana? Di tanah Arab. Yang kedua, di padang yang tandus. Yang ketiga, panas. Kemudian yang keempat, susah air. Yang kelima, jarang hujan. Yang ketujuh, tidak ada AC seperti sekarang. Gak ada kipas angin. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik, tentu tantangan puasa saat itu sangat berat. Sehingga kalau Allah menggunakan bahasa yang berat, tentu akan menambah beban dalam psikologi mereka. Makanya Allah menyebut dengan bahasa yang ringan, ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang bisa dihitung. Apakah semuanya wajib puasa? Tidak. Ternyata orang yang uzur boleh tidak puasa dan boleh mengganti dengan puasa di hari yang lain. Allah sebutkan di lanjutan ayatnya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh mengganti puasanya di hari yang lain, maksudnya di bulan yang lain, selama belum masuk bulan Ramadan berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Berarti tidak mampu berpuasa ini 2 kemungkinan. Yang pertama, karena dia sudah tua renta. Kemudian yang kedua, tua renta itu tua renta. Renta artinya dia sudah tidak mampu untuk puasa. Jemaah rahimakumullah. Kalau tua tapi tidak renta, berarti dia masih mampu. Ya. Seperti mungkin panjenengan, jemaah rahimakumullah, sudah tua. Ya kan, usia 60, 70, mungkin di sini ada yang 80, tapi belum renta. Nah, berarti dianggap masih mampu puasa. Bagi yang sudah tua renta, sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh mengganti dengan fidyah. Apa fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang tatawwu itu melebihkan dari batas kewajiban. Kita wajib bayar fidyah sekian, misalnya 1 kilo. Lalu kita lebihkan 1,5 kilo. Nah, setengahnya itu namanya tatawwu. Itu sangat disukai oleh Allah, Bapak Ibu. Jangan punya hutang 10 juta, bayarnya 10.500.000 atau 10 juta 11 juta misalnya. Itu 1 jutanya itu namanya bukan riba, itu namanya tatawwu. Itu kalau tidak disyaratkan sebelumnya. Tapi kalau disyaratkan baru disebut dengan riba. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasa lebih baik bagi kalian. Maksudnya jika kita safar,
Jika kita safar atau sakit tapi tidak berat untuk puasa, maka puasa lebih baik. Kata Allah, puasa lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baik, dalam dua ayat itu ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Dan pelajaran ini akan kita kupas jamaah rahimakumullah. Yang pertama, hendaklah berpuasa dengan pendekatan iman. Karena ketika Allah nyuruh kita puasa, yang Allah panggil apa? Iman kita, bukan fisik kita. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang yang mampu, wahai orang-orang yang kuat, tapi Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Artinya Allah ingin kita puasa nanti di bulan Ramadan ini dengan pendekatan iman. Jamaah rahimakumullah. Ya, bukan hanya dengan pendekatan fisik, Bapak Ibu. Kalau puasa hanya dengan pendekatan fisik, maksudnya nahan lapar dan menahan haus, maka hewan pun juga bisa, ya kan? Ada nggak hewan yang mampu tidak makan berhari-hari? Ada nggak? Banyak. Ular sekali makan banyak memang, tapi setelah itu dia mampu tidak makan berhari-hari. Buaya air bukan buaya darat, ya. Buaya kalau buaya darat beda lagi, Bapak. Nah itu makan sekali, setelah itu dia mampu tidak makan berhari-hari. Apalagi onta, Pak. Onta itu minum sekali, dia mampu tidak minum selama 20 sampai 30 hari. Subhanallah. Jemaah. Tapi sekali minum, Bapak Ibu, itu ratusan liter. Sekali minum ratusan liter, jemaah rahimakumullah. Ya, baik. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau kita puasa hanya dengan pendekatan fisik, kita kalah dengan hewan, Pak. Maka puasanya manusia, puasanya hamba Allah itu tidak hanya dengan fisik, tapi juga dengan iman. Jemaah rahimakumullah. Sehingga puasanya tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan pandangan dari melihat yang haram, menahan lisan dari berbicara yang tidak baik. Mulai sekarang ini sebenarnya harus kita latih, Bapak Ibu. Kita latih menahan lisan. Tadi pagi saya pengajian ibu-ibu wanita Islam Malang Raya zaman dulu. Itu temanya belajar lebih banyak diam. Belajar lebih banyak diam, Bapak Ibu. Kenapa mereka ambil tema itu padahal tema besarnya tarhib Ramadan? Karena mereka ingin melatih menahan lidah, menahan lisan sebelum masuk bulan Ramadan. Jamaahumullah. Sehingga nanti masuk bulan Ramadan kita betul-betul bisa menjaga lisan kita. Jadi orang yang puasa dengan pendekatan iman itu tidak hanya menahan, lebih susah mana? Menahan lapar dengan menahan lisan. Mana yang lebih susah? Ya, lebih susah menahan lidah untuk tidak berbicara, ya kan? Kita bisa nggak nahan lidah kita 13 jam tidak berbicara, tapi kita bisa nggak menahan perut kita nggak makan 13 jam? Bisa, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Kita lebih susah menahan lidah kita untuk berbicara daripada menahan tidak makan dan minum. Jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Berat, Pak. Ya, berat. Makanya Nabi SAW seringkali ketika menasihati sahabatnya, Nabi sambil memegang lidahnya dan berkata, jagalah yang ini, kata Nabi. Ya, kata ulama, ta'allamu as-sumta kama ta'allamul kalam. Belajarlah untuk diam sebagaimana kamu belajar untuk berbicara. Ya, belajarlah untuk diam sebagaimana engkau belajar untuk berbicara. Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena orang yang diam itu pasti selamat, kata Nabi. Man somata naja. Siapa yang diam pasti selamat, Bapak Ibu. Orang diam itu pasti selamat, Pak. Jemaah rahimakumullah, ya. Dan masalah akan selesai kalau diam. Ada cerita, Bapak Ibu. Jadi waktu Nabi kumpul dengan para sahabatnya, salah satu di antara para sahabat itu ada namanya Abu Bakar. Abu Bakar
tiba-tiba ada orang laki-laki mencaci maki Abu Bakar, dicaci maki, tapi Abu Bakar diam. Lalu laki-laki itu mencaci maki lagi, Abu Bakar diam lagi. Kemudian yang ketiga kalinya dia mencaci maki lagi, Abu Bakar membalas. Karena kesabaran manusia itu ada batasnya. Ketika Abu Bakar membalas, Nabi langsung pergi. Diikuti oleh Abu Bakar dan ditanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda benci kepadaku?" Kata Rasulullah, "Tidak." "Lalu kenapa Anda pergi?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau diam, malaikat turun membela engkau. Tapi ketika engkau membalas, malaikatnya pergi, setan yang turun. Maka aku tidak ingin satu majelis dengan syaitan." Subhanallah. Jadi ini dalil jemaah. Kalau kita dicaci maki, direndahin, diomongin sama, udah diam aja, Bapak Ibu. Ya, ibu-ibu misalnya dimarahi, dimaki, direndahin sama suaminya, udah diam. Kalau diam malaikatnya turun. Tapi kalau panjenengan balas, setannya yang turun. Akhirnya apa? Masalah makin besar. Betapa banyak masalah kecil menjadi besar karena nggak bisa diam. Jemaah rahimakumullah. Diam Bapak Ibu, diam. Karena banyak masalah yang selesai dengan apa? Diam. Nah, kita belajar diam nih sebelum masuk bulan Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, apalagi diam sambil tidur itu tambah aman, jemaah. Kata Nabi, "Idza asbaha ahadukum yauman shaiman fala yarfus." Apabila kalian berpuasa, janganlah berkata-kata kotor. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim. Nah, ini hadis yang sering kita dengar kalau mau puasa, Pak. Ya kan? Apabila seseorang mencela kamu, mencaci maki kamu ketika kamu puasa, maka jawabnya apa? Inni shaim, aku puasa. Bukan pamer, tapi kita ngingatin diri kita. Hai lidah, aku puasa. Mata, aku puasa. Tangan, aku puasa. Cuman kita tidak boleh berkata nanti habis maghrib. Baik, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini dalil Bapak Ibu bahwa orang yang berpuasa dengan pendekatan iman itu tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari semua perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Makanya sebelum masuk Ramadan, yang harus kita persiapkan terlebih dahulu itu iman kita, Pak. Jadi wadahnya, yaitu hati kita harus bersih. Buktinya Pak, sebelum Ramadan Nabi banyak puasa kan? Di bulan Sya'ban ini Nabi banyak puasa, Bapak Ibu. Jemaah rahimakumullah. Itu salah satu persiapan iman sebelum datang bulan Ramadan. Pelajaran yang kedua dari ayat tadi, yaitu surah Al-Baqarah 183, bahwa puasa di bulan Ramadan wajib atas setiap muslim yang mukallaf selama tidak ada uzur. Karena Allah menyebut kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi syarat wajib puasa itu 3. Satu muslim, yang kedua mukallaf. Mukallaf itu sudah akil baligh. Yang ketiga, jemaah rahimakumullah, tidak ada uzur. Kalau dia muslim mukallaf tapi ada uzur, maka dia tidak wajib puasa. Nah, orang muslim yang sengaja tidak berpuasa, maka dia dianggap telah melakukan dosa besar dan puasa dan Islamnya dianggap cacat. Karena puasa Ramadan bagian daripada rukun Islam. Jamaah rahimakumullah. Ibarat jari itu dia lepas satu jarinya Bapak Ibu. Enggak punya. Jadi mungkin dia sholat, mungkin dia zakat, mungkin dia haji, mungkin dia syahadat, tapi dia tidak puasa. Ibarat dia kehilangan satu jarinya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, bagaimana orang yang tidak mampu berpuasa karena dia bekerja? Misalnya kuli bangunan. Ada nggak kuli bangunan yang puasa? Hah? Jarang, ada tapi jarang. Yang sholat ada tapi jarang, Bapak Ibu. Saya kalau ada tukang di rumah itu biasanya saya ajak, "Pak, sholat dulu Pak." "Nggih, belum biasa." Belum biasa. Ya benar, belum biasa sholat. Dan itu ujian berat bagi mereka kalau sholat, Bapak Ibu. Ujian apa? Harus mandi bersih semua. Jemaah,
ganti pakaian. Ya kalau orang kantoran dari kantor ke masjid sholat nggak perlu ganti pakaian, sedangkan mereka Bapak Ibu tangannya penuh dengan semen, pasir, cat, jemaah rahimakumullah, bajunya juga tuh harus diganti semua sebelum sholat, harus bersih Bapak Ibu, dan itu tantangan bagi mereka. Makanya apresiasi kalau ada kuli bangunan dia waktunya sholat tetap sholat, jemaah rahimakumullah ya. Jadi kalau ada kuli bangunan dia nggak kuat puasa karena apa? Berat sekali, dia harus kerja ngadon jemaah ngaduk pasir sama semen Bapak Ibu dan seterusnya, sehingga dia tidak mampu berpuasa. Apakah boleh dia tidak berpuasa? Kata ulama tidak boleh. Dia tetap harus sahur dan berusaha puasa. Kalau dia tidak mampu baru dia batalkan. Jadi nggak boleh dari awal dia udah saya nggak puasa deh karena saya nggak mungkin mampu gitu. Itu nggak boleh. Harus sahur, ada usaha dulu. Nah nanti ketika jam berapa tidak kuat, tidak mampu, semaput. Nah mau semaput ya, maksudnya tidak kuat Bapak Ibu, baru dia batalkan puasanya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, bersyukurlah kita kepada Allah. Allah kasih kita kemudahan Bapak Ibu, sehingga kita tidak susah untuk menjalankan syariat agama ini, jemaahkumullah, ya kan, karena Allah kasih kita kemudahan dalam mencari nafkah. Baik. Kemudian pelajaran yang ketiga, jemaahkumullah, ya. Ibadah puasa termasuk syariat umat terdahulu. Karena Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Kenapa Allah sebut ini? Supaya sahabat Nabi saat itu merasa ringan. Ternyata yang wajib bukan hanya kita, kata mereka, tapi umat terdahulu juga wajib. Kalau ada kawannya itu lebih ringan Bapak Ibu. Gimana Bapak? Misalnya panjenengan sakit, tapi setelah panjenengan baca riwayat hidup orang tua panjenengan, oh ternyata orang tua saya dulu sakit seperti saya, panjenengan akan lebih ringan menghadapinya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena apa? Panjenengan tidak sendiri. Saya ada teman Bapak, biasanya kalau habis khutbah Jumat di masjid beliau, saya diajak mampir ke warungnya. Jemaah rahimakumullah. Itu beliau cerita, Ustadz saya ini kalau malam biasanya keliling, lihat toko, lihat apa? Warung. Buat apa Pak? Menghibur diri. Ternyata yang sepi bukan hanya saya. Yang sepi bukan hanya saya Ustadz. Warung-warung yang lain juga banyak yang sepi Bapak Ibu. Jadi kalau warung panjenengan sepi, silahkan panjenengan keliling ya. Cari warung yang sepi. Itu bikin menurunkan stres. Ya Pak. Jadi itulah obat stres Bapak Ibu. Coba kalau semua warung itu ramai kecuali warung panjenengan, apa enggak stres panjenengan? Jemaah rahimakumullah ya. Semua orang sehat, yang sakit hanya panjenengan. Panjenengan akan stres. Nah, begitulah hidup jemaah rahimakumullah. Jadi Allah ceritakan bahwa umat terdahulu juga diwajibkan puasa supaya umat Nabi Muhammad lebih ringan dalam menerima kewajiban puasa Bapak Ibu. Subhanallah. Ya. Kita bayangkan Pak, puasa di tempat yang panas, apalagi Ramadan itu bulan yang membakar karena sangat panas di sana Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tidak ada AC, tidak ada kipas, kemudian susah air, jarang sekali ada hujan, jemaah Allah. Itu berat sekali bagi mereka untuk puasa Bapak Ibu. Saya sendiri mengalami perbedaan tantangan puasa di Malang dengan di Pontianak itu beda Bapak Ibu. Beda. Ya kan? Di Malang ini saya seperti orang yang tidak puasa, Pak. Kalau di Malang ini, ya kan, panasnya enggak seberapa, jemaah Allah. Masuk masjid ada AC. Jemaah Allah. Enggak seberapa panasnya. Tapi kalau di Pontianak Bapak Ibu, panas luar biasa. Jemaah rahimakumullah, ya kan, dan dehidrasi Bapak Ibu, kekurangan cairan karena apa? Keringatan terus, keringat keluar, sedangkan minuman tidak masuk, air tidak masuk, jemaah rahimakumullah, ya kan, panas Bapak Ibu, ya, sehingga yang terbayang-bayang di depan mata itu air, jemaah rahimakumullah, ya kan. Nah, makanya pahala puasa di sana itu lebih besar daripada di sini, ya. Baik jemaah Allah. Nah, hanya saja ada perbedaan puasa umat ini dengan umat terdahulu.
Nah, perbedaan yang pertama, puasa umat terdahulu itu lebih susah. Selain mereka tidak boleh makan dan minum, mereka juga nggak boleh bicara. Ini puasa umat Nabi Zakaria. Nggak boleh bicara. Kalau bicara satu kata saja bicara, nggih, batal puasanya. Jemaahullah, subhanallah. Sedangkan umat Nabi Muhammad tidak ada larangan berbicara saat puasa. Bapak Ibu, nggak ada jemaah rahimakumullah. Tapi ada hikmahnya dilarang bicara itu. Akhirnya banyak baca Quran, banyak berzikir kepada Allah SWT. Berat nggak kalau orang puasa tapi nggak boleh bicara? Berat. Lapar, haus itu terasa banget. Tapi kalau kita lapar haus, cuman kita ngobrol sama kawan kita kan, itu nggak kerasa, Bapak Ibu. Tahu-tahu sudah maghrib kan, jemaah Allah. Apalagi yang diobrolin itu masalah dunia, ya kan? Itu semangat, nggak kerasa waktunya, Bapak Ibu. Ya, kalau laki-laki misalnya yang diobrolin itu apa? Perempuan dan sebagainya. Nggak kerasa waktunya, jemaah rahimakumullah. Karena dua itu yang disukai oleh laki-laki, harta sama wanita, jemaah rahimakumullah. Nah, maka itu keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, umat terdahulu itu puasanya tidak ada sahurnya. Nggak ada sahurnya, Pak. Jadi tidur jam berapa udah dianggap puasa. Sedangkan kita ada syariat sahur. Ya, selama belum masuk waktu subuh maka kita boleh makan dan minum. Jemaah subhanallah. Ini kemurahan Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, puasa umat terdahulu itu lebih panjang. Lebih panjang seperti puasa Daud. Itu sehari puasa, sehari tidak, dan wajib di masa itu. Sedangkan di masa Nabi Muhammad tidak wajib, hanya sunnah saja, Bapak Ibu. Kemudian jemaahullah, pelajaran yang keempat, buah dari ibadah puasa Ramadan adalah takwa. Karena Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Subhanallah. Sebenarnya semua ibadah, Bapak Ibu, ya, mau baca Quran itu wasilah menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Tapi yang Allah sebut dalam ayat ini puasa. Kata ulama ini menunjukkan bahwa wasilah yang paling cepat untuk mengantarkan kita bertakwa kepada Allah adalah puasa. Kita bisa bedakan, Pak, dan kita bandingkan kondisi iman kita ketika puasa dengan kondisi iman kita saat kita tidak puasa. Mana yang lebih kuat? Ketika kita puasa. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi ketika kita puasa apa saja, puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, Bapak Ibu, itu kondisi iman kita lebih kuat, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, makanya jemaah rahimakumullah, puasa itu hal yang paling efektif, ya, amal ibadah yang paling efektif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bahas tentang keutamaan puasa, Bapak Ibu, sangat banyak sekali, ya. Di antaranya puasa itu adalah 1/4 iman. Jadi kalau kita tidak puasa, enggak puasa Ramadan maksudnya, berarti kita telah kehilangan 1/4 iman. Kalau kita puasa berarti kita telah menyempurnakan 1/4 iman. Karena Nabi menyebutkan sabar itu setengah iman, syukur juga setengah iman. Sedangkan puasa setengah daripada sabar. Berarti puasa itu 1/4-nya iman. Jemaah rahimakumullah, subhanallah. Ya. Kemudian apakah ada orang yang berpuasa tapi tidak mencapai level ketakwaan yang lebih baik? Ada, banyak, Bapak Ibu. Dan orang yang seperti ini disabdakan oleh Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Jadi puasanya enggak berdampak apapun bagi kehidupan dia. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian pelajaran yang kelima, bagi yang tidak mampu berpuasa karena udzur, maka boleh dia tidak berpuasa dan wajib mengganti puasanya di bulan yang lain. Nah, di dalam ayat ini, yaitu ayat 184,
Ada dua udzur yang disebutkan oleh Allah di mana orang itu boleh nggak puasa Ramadan. Satu apa? Sakit. Yang kedua safar. Sakit dan safar. Sakit ini dibagi tiga, Bapak Ibu. Kalau sakitnya itu susah untuk puasa dan bila dia puasa akan mengancam kesehatannya, ya, maka puasa bagi dia hukumnya haram. Kalau tetap memaksakan dari puasa, maka dia bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kalau dia mati dalam keadaan puasa, dia mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Karena Allah melarang tapi dia ngotot puasa. Yang kedua, puasa orang yang sakit, dia susah untuk puasa, tapi kalau dia puasa tidak mengancam atau tidak mengganggu kesehatannya. Maka bagi dia makruh berpuasa. Makruh, Pak. Ya. Karena dalam Islam kita dilarang untuk menyiksa diri kita sendiri. Ya, ada sahabat Nabi datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, aku kalau malam tidak pernah tidur karena aku sholat sedangkan siang aku puasa." Kata Nabi, "Kamu telah menyiksa diri kamu sendiri." Jadi tidak boleh, Pak, kita mengorbankan jiwa kita, mengorbankan badan kita hanya karena kita ingin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sampai badannya kurus, kemudian kurang gizi dan sebagainya. Kenapa? Terlalu berlebih-lebihan itu tidak baik, Bapak Ibu. Karena badan ini punya hak untuk diistirahatkan. Jamaah rahimakumullah, ya. Baik. Kemudian yang ketiga, kalau dia sakit dan dia tidak berat untuk puasa, alias dia tetap mampu untuk puasa, dan jika dia puasa tidak mengganggu kesehatannya, maka puasa bagi dia hukumnya wajib. Sakit apa contohnya? Sakit paru. Ya. Baik. Intinya kita sendiri bisa mengukur. Jazakumullah, ya. Kemudian yang lain-lain biasanya disamakan dengan sakit. Wanita haid disamakan dengan sakit. Kemudian apalagi? Nifas disamakan dengan sakit. Ya, kemudian wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, Bapak Ibu, dipersamakan dengan orang sakit. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Sehingga dia boleh tidak puasa dan mengganti puasanya di bulan yang lain. Aw ala safarin, atau atas perjalanan. Juga boleh tidak puasa ketika orang itu safar. Syarat safar boleh nggak puasa, itu syaratnya satu, harus ada niat safar. Niat safar. Ada nggak orang safar nggak berniat? Hah? Ada. Contohnya apa? Diculik. Diculik, dibawa ke Lamongan. Ya kan? Dibawa ke Lamongan. Itu kan sudah 85 km, Bapak Ibu. Tapi yang diculik ini ada niat safar nggak? Nggak ada kan? Maka bagi dia tetap wajib puasa. Subhanallah, ulama itu dalam membuat hukum itu sangat detail sekali, Bapak Ibu. Mungkin kita, masa ada orang safar nggak ada maksud safar itu? Ya ada. Misalnya dikejar sama debt collector, ya kan? Lari dia sampai ke Surabaya, Bapak Ibu. Nah ini kan dia niat safar ke sana. Atau panjenengan misalnya pakai mobil nih, ya kan, baru pertama kali nyetir pakai mobil, gak tahu alamat, pokoknya melaku terus, tahu-tahu nyampe Surabaya, ya kan? Nah itu dikatakan safar atau tidak itu? Tidak, Bapak Ibu, karena dia tidak ada niat safar, dia hanya kesasar. Jadi safar dengan kesasar itu ada agak mirip. Yang kedua, jemaah rahimakumullah, minimal 85 km. 85 km. Kalau kurang daripada itu wajib puasa. Jadi misalnya panjenengan dari Malang ke Malang Selatan, itu kan nggak sampai 85, 60-an Bapak Ibu, 65 km. Maka ke sana itu nggak boleh qashar, nggak boleh jamak, tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Walaupun waktu tempuhnya lebih lama daripada panjenengan dari sini ke Surabaya kan.
ya kan? Jadi yang dihitung itu bukan waktu tempuhnya tapi jaraknya, Bapak Ibu. Baik. Kemudian jemaah rahimakumullah, bagi orang yang kenapa safar itu kok diperbolehkan tidak puasa, Bapak Ibu? Ya, kenapa? Karena safar pada zaman dahulu itu berat, Pak. Berat, berjalan di tengah padang pasir, Bapak Ibu. Naik turun gunung, panas jemaah rahimakumullah. Ya, apa enggak berat puasa? Makanya Allah ngendikan au ala safar, atau ketika perjalanan kamu boleh enggak puasa. Pertanyaannya sekarang, berat enggak kita melakukan safar? Hah? Berat atau tidak? Tidak. Saya ke Kalimantan itu AC terus. Di mobil travel AC. Nanti masuk bandara AC, jemaah rahimakumullah. Naik pesawat AC, Bapak. Turun ke bandara AC lagi. Naik mobil lagi AC lagi, jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak berat, tapi secara kaidah saya boleh tidak puasa. Karena rumusnya kan 85 km minimal, Bapak Ibu. Tapi puasa bagi saya saat itu lebih baik, jemaah rahimakumullah. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, bukan safar maksiat. Bukan safar maksiat. Misalnya jangan mau ke Surabaya nih Ramadan, mau ngapain? Mau bunuh orang, ya kan? Nah maka itu safar maksiat, tidak boleh meninggalkan puasa. Baik, masa ada orang puasa terus mau bunuh orang? Ya bisa saja, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa karena dia sakit berkepanjangan atau karena dia sudah tua renta, sudah enggak mampu lagi berpuasa. Ya, kata Allah, dia boleh mengganti puasanya dengan apa? Fidyah. Fidyah itu artinya tebusan, Pak. Ya, apa tebusannya? Tebusannya ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang miskin, Bapak Ibu. Allah tidak mengatakan fulus miskin, memberi fulus, memberi uang kepada orang miskin. Ini dalil, Pak, bahwa kalau kita bayar fidyah, bayarlah pakai makanan. Kalau kita bayarkan fidyah orang tua kita, bayarlah pakai makanan. Ikuti ayat Al-Qur'an. Yang membolehkan pakai uang itu hanya satu mazhab saja, mazhab Hanafi, Bapak Ibu. Yang lain tidak boleh pakai uang, karena Allah nyebut makanan, sedangkan di zaman Nabi sudah ada uang. Ta'amu miskin, jemaah rahimakumullah. Sama dengan zakat fitri, Bapak Ibu. Zakat fitri itu apa artinya? Hah? Fitri itu artinya makan. Idul Fitri berarti hari raya makan. Zakatul fitri berarti zakat makan. Namanya zakat makanan, bahan makanan pokok, Bapak Ibu. Itu jangan diganti uang, Pak. Hanya satu mazhab saja yang membolehkan diganti dengan uang, jemaah rahimakumullah. Begitu juga kalau zakat mal itu jangan diganti sembako, Bapak Ibu. Harus dalam bentuk mal, harta, jemaah rahimakumullah. Jangan dibolak-balik. Ya. Yang fitrah diganti uang, yang mal diganti sembako. Alasannya apa? Takut nanti uangnya disalahgunakan. Itu urusan mereka. Mau uangnya dibelikan rokok, dibelikan, itu terserah mereka. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita. Makanya yang lebih aman itu, Bapak Ibu, kasih kepada amil zakat. Aman itu, Pak. Jadi kalau mereka salah membagi, itu tanggung jawab mereka. Sedangkan kewajiban kita sudah selesai, jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian berapa ukuran fidyah? Fidyah, Bapak Ibu, 7 ons. 7 ons itu 1 mud. Kalau zakat fitrah kan 2,5 kilo. Itu sama dengan 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mudnya 1 raupan tangan orang dewasa gini. Nah, jadi ambil beras segini. Nah, ini 1 mud namanya, Bapak Ibu. Tangan orang dewasa. Oke? Bukan tangan anak-anak. Nah, untuk 1 hari tidak puasa, anggaplah 1 kilo, Bapak Ibu. Hitung-hitung tatawu itu kita lebihkan
Jemaah agar dapat pahala sunnahnya. Berarti 30 hari sebanyak 30 kilo. Jemaah rahimakumullah. Ya. Boleh nggak dibayar dulu sebelum puasa? Kebetulan misalnya kayak Pak Suparman kan ibunya uzur. Belum masuk Ramadan Pak Suparman sudah bayar fidyah. Ramadannya belum datang sudah bayar fidyah. Kata para ulama tidak boleh, tidak sah, itu dianggap sedekah karena waktunya belum masuk. Bapak Ibu, harus masuk Ramadan dulu baru boleh. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian siapa saja yang diwajibkan membayar fidyah tidak perlu puasa. Yang pertama tadi orang yang sudah tua renta, yang kedua orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, yang ketiga ini wanita hamil dan menyusui. Ini ulama berbeda pendapat, Bapak Ibu. Tapi kalau saya pribadi menyarankan ambil pendapat yang menurut panjenengan tidak menyusahkan. Misalnya jenengan ibu-ibu hamil, ya kan, nggak puasa. Hamilnya pas Ramadan. Setelah hamil, jemaah rahimakumullah, ya kan, hamil pertama Ramadan terus nunggu 9 bulan. Ya, bulan ke-9 lahir, Bapak Ibu. Lahiran itu masih nifas dan menyusui, masuk Ramadan masih menyusui. Ternyata setelah selesai masa penyusuan hamil lagi. Ini kan berat, Pak. Berat karena bolak-balik hamil. Marah terus sama suaminya tapi bolak-balik hamil. Ya, bertengkar tuh sama suaminya. Tapi anaknya banyak, jemaah rahimakumullah. Baiklah. Maka menurut ikuti pendapat yang mengatakan boleh ganti dengan fidyah untuk memudahkan Bapak Ibu. Termasuk juga yang harus membayar fidyah adalah orang yang tidak mengqadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Maka dia bayar dua, bayar puasa dan bayar fidyah. Jemaah rahimakumullah. Baik. Kemudian Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang bertatawwu, melebihkan dari batas kewajibannya, maka itu lebih baik bagi dia. Jemaah rahimakumullah, ya. Kalau kita punya kewajiban 1 kilo, maka lebihkan 1,5 kilo agar kita dapat pahala tatawwu, Bapak Ibu. Ya, tatawwu. Kemudian yang terakhir, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Hati-hati ayat ini, jangan sampai dipaksakan ya. Karena ada orang sakit dipaksakan puasa. Apa dalilnya? Ayat ini, puasa lebih baik bagi kalian. Padahal maksud ayat ini, jika kalian sakit atau kalian safar, saat itu kalian sebenarnya boleh tidak puasa, tapi kalian memilih puasa karena apa? Safarnya tidak berat, maka puasa bagi kalian lebih baik. Jemaah rahimakumullah, ya. Tapi kalau memaksakan diri puasa ketika safar padahal dia tidak kuat, Bapak Ibu, dan merepotkan banyak orang, maka kata Nabi itu tidak baik. Nabi mengatakan laisal birra man shama fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika perjalanan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita buka tanya jawab nggih. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Monggo. Pak Nyoto. Ya. Baik. Jadi pokok masuk Ramadan sudah boleh dibayar. Walaupun hari ke-30 atau hari ke-20 belum sampai. Jadi sudah boleh dibayar kalau kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk puasa. Tidak harus dibayar per hari. Oh, 1 hari kemarin dibayar hari ini, atau hari ini dibayar hari ini, besok dibayar besok, tidak. Jadi boleh dirapel jadi satu.
dan boleh juga dibayar nanti setelah Ramadan selesai. Jangan sampai Ramadan berikutnya. Kalau sampai Ramadan berikutnya padahal dia tidak ada uzur, cuma dia mengentengkan Bapak Ibu, maka dia wajib bayar dua kali fidyah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi? Baik, untuk fidyah penyalurannya tidak ada batasan waktunya. Batas maksimalnya ya sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya, Pak. Itu batas maksimal. Beda dengan zakat. Kalau zakat fitrah maksud saya, itu sampai sholat. Kalau udah sholat dilaksanakan maka tidak ada lagi waktu untuk bayar zakat fitrah. Kalau dia sengaja tidak bayar Bapak Ibu, maka tahun depan dia wajib mengqadha. Artinya bayar zakatnya 2 kali. Ya, dirapel jemaahkumullah. Kalau untuk fidyah tidak ada batasan waktunya. Intinya selama belum masuk Ramadan tahun berikutnya. Nah, fidyah niku diberikan kepada orang miskin. Satu orang miskin boten napa-napa. Misalnya panjenengan punya fidyah 30 kilo beras karena ibu panjenengan tidak puasa sebab sudah uzur. Diberikan kepada satu orang miskin boleh nggak? Boleh, Bapak Ibu. Gimana? Boleh beras saja. Kalau ditambah lauk tatawu itu namanya. Tambah lauk, tambah kerupuk. Ya, itu tatawu. Jamaah rahimakumullah. Dan boleh juga dalam bentuk makanan jadi, boleh. Jadi panjenengan sehari biasanya makan berapa? Habis berapa kilo? Habis berapa kilo? Habis berapa on misalnya? Atau berapa bungkus? Oh, saya kalau sehari paling tidak 3 bungkus. Pagi 1, siang sama malam misalnya. Benar, berarti 3 bungkus. Belikan nasi padang 3 bungkus, kasih kepada satu orang miskin. Itu untuk 1 hari tidak puasa, Bapak Ibu. Tapi itu lebih mahal jatuhnya. Karena 1 20.000 kali 3 60.000. Baik. Ada lagi? Sampun. Kita ya, enggak apa-apa. Langsung. Bagaimana tadi kalau misalnya pekerja berat tidak mampu berpuasa, terus juga tidak mampu bayar fidyah. Miskin pekerja berat. Oh, baik ya. Gak mampu puasa. Kalau gak mampu semuanya, maka tidak ada kewajiban. Kan ada sahabat itu datang Rasul. Ya Rasul, celaka kata dia. Kenapa kata Nabi? Aku barusan menggauli istriku. Padahal siang hari Ramadan, Bapak Ibu. Kata Nabi, kamu wajib bayar fidyah. Merdekakan budak. Tidak punya uang tuh beli budak ya Rasul. Kalau begitu puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak mampu ya Rasul, 1 bulan aja enggak kuat kan? Kata Rasulullah, kalau begitu kamu ngasih makan 60 orang miskin. Enggak mampu juga. Lalu ada orang ngasih 1 keranjang kurma kepada Nabi. Kata Nabi, ini ambil, bayarkan ke orang miskin. Ya Rasul, enggak ada yang lebih miskin daripada saya. Ya udah ambil, kata Nabi. Ya. Jadi kalau nawar terus itu masih bisa, Pak. Jadi jangan sungkan nawar. Jadi kalau jenengan mau beli apa jangan sungkan nawar, Bapak Ibu. Wong sholat aja ditawar sama Nabi kan, 50 jadi 5, Bapak Ibu. Ya, sahabat aja nawar sama Nabi. Jadi jangan sungkan nawar, Bapak Ibu. Baik, jadi bagi dia tidak ada kewajiban apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Ya. Ada lagi?
Ampun nggih, mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.